Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Meskipun dia mendapatkan banyak dari kematian, kekejian Doulo, kekuatan yang dia peroleh jauh lebih sedikit daripada apa yang dia terima dari ribuan jiwa Doulo. Setelah meletakkan pedang sucinya, Ye Guyi menyadari api suci yang membakar tubuhnya hampir di luar kendalinya. Bahkan Erbai menolak untuk berada di dekatnya. Terima kasih. Ye Guyi berterima kasih kepada Huo Yuhao sebelum berjalan lurus ke gerbang spektral di belakangnya. Dia telah memurnikan lebih banyak roh pembalasan dan tubuhnya dipenuhi dengan energi yang dimurnikan. Dia perlu segera berlatih untuk mencerna energi ini, atau itu akan sia-sia. Pertempuran di tembok kota hampir berakhir. Di bawah serangan gabungan 200 roh jiwa, yang masing-masing setidaknya adalah seorang kaisar jiwa. Meskipun musuh telah mencoba untuk membalas dengan alat jiwa mereka yang terhubung, yang dikendalikan oleh 50 mas roh, serangan mereka sangat lemah, mengingat bagaimana mereka harus bertahan pada saat yang bersamaan. Mereka sama sekali tidak bisa menembus pertahanan terkait yang didirikan oleh Legion Roh Jiwa Sekte Tang. Pertahanan yang terhubung di tembok kota dihancurkan oleh serangan marah dari Legion Roh Jiwa Sekte Tang. Namun Hechaito merasa sedih melihat begitu banyak alat jiwa hancur dalam pertempuran. Itu semua adalah alat jiwa yang berharga, yang sangat berharga. Ributan besar di tembok-tembok kota Sralami menarik perhatian tentara pertahanan kota Matahari Timur saat mereka condong ke dinding, namun jelas bahwa mereka tidak akan banyak berguna. Legion Roh Jiwa Sekte Tang menyebar di udara ketika mereka menembaki jalan utama yang mengarah ke tembok kota. Serangkaian tembakan benar-benar memotong jalan yang akan diambil tentara untuk memberikan penguatan ke dinding tanpa mengambil terlalu banyak nyawa. Kalau tidak, itu hanya akan menjadi pembantaian sepihak jika tentara benar-benar terlibat konflik langsung dengan pasukan Roh Jiwa. Baby bergerak menuju Wo Yuhao dan berkata, siapa yang akan tahu bahwa akan ada dua Feng Hao Dolo jahat? Untungnya kita telah menjatuhkannya. Meskipun ia terutama mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Wo Yuhao dan Tang Wutong, ia juga mengungkapkan keheranannya pada kekuatan Sekte Tang saat ini. Meskipun dia belum berhasil menyaksikan pertempuran penuh sebelumnya, dia bisa mengatakan bahwa Tang Wutong dan Huo Yuhao telah memenangkan pertempuran dengan cukup mudah dari ekspresi mereka yang tenang. Kedua musuh adalah Feng Hao Dolo sejati, namun mereka tidak bisa melawan Huo Yuhao dan Tang Wutong. Bahkan Huo Yuhao dapat mengendalikan situasi dan memungkinkan Ye Guyi untuk meningkatkan kultivasinya. Dibandingkan dengan pertempuran di kota Ok yang memiliki beberapa insiden tak terduga, segalanya berjalan cukup lancar kali ini. Ini menunjukkan betapa kuatnya Sekte Tang saat ini. Setelah beberapa pertempuran berakhir, semua orang termasuk Huo Yuhao dan Tang Wutong memiliki pemahaman baru tentang kemampuan mereka sendiri. Huo Yuhao dan Tang Wutong mungkin bisa bertarung melawan Matahari Surgawi Doulo yang merupakan Doulo Transcendent peringkat 97. Keuntungan menggunakan keterampilan fusi pada jiwa bela di kelas atas mereka menjadi semakin jelas ketika Huo Yuhao dan Tang Wutong menjadi lebih kuat. Pada saat yang sama, jarak antara mereka dan rekan-rekan mereka juga menjadi lebih besar. Tanpa pil keberuntungan Qian Kun, kesenjangan di antara mereka mungkin akan lebih besar. Kakak kedua, bersihkan medan perang. Huo Yuhao memerintahkan Hechaito. Ini adalah bagian favorit Hechaito dalam pertempuran. Setelah itu, Huo Yuhao pertama kali menemukan peralatannya terhubung ke alat jiwa pengintai udara terdekat. Sebelum mematikan alat jiwa pengintai dan membawanya masuk, setelah itu ia meneriakkan mantra untuk membuka gerbang spektral dan melepaskan dua legion yang tersisa. Tentu saja para Roh Jiwa keluar dari Demiplan spektral tanpa alat jiwa mereka. Bagaimanapun, pekerjaan pembongkaran hanya membutuhkan tenaga manusia. Pertempuran di kota Matahari Timur berbeda dari pertempuran di pegunungan Mingdo. Di sini, di kota terbesar di wilayah utara Kekaisaran Yu, Huo Yuhao dan yang lainnya tidak harus melarikan diri segera setelah mereka menyerang seperti yang mereka lakukan di pegunungan Mingdo. Bahkan jika berita tentang serangan mereka menyebar ke pasukan lain, akan butuh waktu lama untuk bala bantuan datang. Dengan demikian, mereka bisa menjarah kota sesuka hati mereka. Hechaito memimpin jalan saat dia membongkar setiap alat jiwa yang mungkin ada di daerah itu dan membawa mereka kembali ke Demiplan spektral. Ia bahkan memimpin para Roh Jiwa ke atas tembok kota untuk mengais potongan logam langka dari reruntuhan.
Langit mulai berubah cerah pada saat mereka selesai membongkar dan mengepak semuanya. Pasukan yang berencana untuk menyerang Huo Yuhao dan yang lainnya juga cukup rasional. Mereka tahu bahwa mereka tidak dapat bersaing dengan Legiun Jiwa dan karenanya mereka hanya mengepung daerah itu sementara mereka menunggu dan dengan sabar untuk menunggu bala bantuan yang telah mereka minta. Misi itu belum berakhir. Setelah membersihkan area dari alat jiwa yang tersisa, sekarang giliran Legiun Jiwa Sekte Tang untuk tampil. 7 gudang dari kota Matahari Timur dijarah oleh Legiun ketika mereka mengangkut sejumlah besar sumber daya, terutama makanan ke Demiplan spektralnya. Kota Ok sudah dianggap sebagai lumbung besar. Itu tidak seberapa dibandingkan dengan kota Matahari Timur. Jika makanan di kota Ok harus dibandingkan dengan gunung kecil, maka di kota Matahari Timur bisa menjadi seluruh pegunungan. Faktanya lumbung di kota Matahari Timur memiliki beberapa produk khusus dari laut es, seperti kulit binatang, buas air, dan lain-lainnya. Ada banyak sumber daya dan uang untuk dijarah oleh para Legiun ini. Baru pada sore hari berikutnya, operasi penjarahan berakhir. 30.000 tentara itu ditembaki di dekat gerbang kota utara oleh Legiun Jiwa Benteng. Sampai seluruh operasi berakhir setelah itu, Legiun Jiwa Benteng meninggalkan kota dan menuju ke utara. Operasi ini mempengaruhi lebih dari sekedar kota Matahari Timur. Itu mempengaruhi seluruh wilayah utara Kekaisaran Ryu. Sumber daya yang baru diperoleh telah melampaui 2 gudang yang dibangun dalam Demiplan Spektral. Mereka tidak punya pilihan selain mendirikan 2 gudang tambahan untuk menampungnya. Sejak awal misi mereka, Huo Yuhao tidak pernah menyuruh ketiga pasukan untuk membawa banyak ransum. Strategi mereka adalah untuk memicu pertarungan berikutnya dengan penjarahan dari pertarungan sebelumnya. Sumber daya makanan yang telah mereka rampas dari 2 kota ini sudah cukup bagi mereka untuk bertahan hidup selama 3 hingga 5 tahun tanpa khawatir. Kelompok kultivator dari Sekte Tang berkumpul di atas bukit kecil di Demiplan Spektralnya. Huo Yuhao menghela nafas dan berkata, "Sepertinya kita telah meremehkan Kekaisaran Ryu." "Apa maksudmu?" Xiang Nanan bertanya dengan rasa ingin tahu. Huo Yuhao berkata, "Sebenarnya prediksi awal kita benar. Jumlah pasukan yang ditempatkan di bagian utara Kekaisaran Ryu sebenarnya sangat terbatas. Bahkan mereka tidak dipandang dengan sangat penting. Meskipun demikian, kita masih menghadapi perlawanan yang relatif lebih kuat dari mereka. Jika kita tidak merencanakan musuh yang tidak siap, kita mungkin tidak akan menang dengan mudah, terutama dengan jumlah alat jiwa yang mereka miliki. Karenanya, kita harus ekstra hati-hati dengan operasi selanjutnya. Juga, setelah 2 kemenangan kita, aku yakin Kekaisaran Ryu akan merespon dengan semacam rencana. Jadi kita harus lebih tak terduga dengan langkah selanjutnya untuk mencapai efek terbaik." BB mengangguk dan berkata, "Ya benar, keuntungan terbesar kita adalah Demiplan Spektral ini. Kita hanya bisa bergerak lebih cepat daripada pasukan lain karena itu. Bahkan, kita mungkin bisa muncul di sudut benua manapun dalam waktu 3 hari. Bahkan jika kita hanya bisa meluncurkan 1 peluru pada musuh dan melarikan diri, kita masih bisa mencapai tujuan kita. Kita harus ingat untuk tidak terlibat dalam pertempuran dengan musuh-musuh kita. Yuhao, bukankah kamu ingin berjalan-jalan ke laut es?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Ya, aku akan pergi dan melihatnya. Mudah-mudahan aku bisa pergi dengan membawa beberapa keberuntungan. Sementara itu, aku ingin semua orang tetap berada dalam Demiplan Spektral. Terlepas dari hasil perjalananku ke laut es, aku akan segera menuju ke bagian selatan Kekaisaran Ryu dengan menggeser serangan kita dari utara ke selatan. Mereka akan benar-benar kehilangan dan tidak bisa melacak kemana tepatnya kita berencana untuk menyerang. Ini akan menjadi cara sempurna untuk menimbulkan kepanikan di lini belakang mereka." Susansi mengerutkan kening dan berkata, "Tapi masalahnya adalah kita tidak benar-benar tahu bagaimana keadaan kita di garis depan. Jika kita bisa mengetahui apa yang terjadi di sana, kita mungkin bisa menyerang ke Kekaisaran Ryu dengan lebih efektif." BB menjawab, "Kita seharusnya tidak terlalu rakus tentang hal-hal itu. Sudah luar biasa bagi kita untuk mencapai apa yang telah kita lakukan. Setidaknya untuk saat ini, seluruh bagian utara Kekaisaran Ryu berantakan karena kekurangan makanan yang kita buat. Kekaisaran Ryu harus mencurahkan sumber daya dan perhatian untuk menyelesaikan masalah ini. Pada saat yang sama, mereka harus mencoba dan mengungkap jejak kita. Aku yakin ini akan membantu teman-teman kita di garis depan. Setelah kita memperluas jangkauan operasi kita, aku yakin bahwa Kekaisaran Ryu akan menjadi lebih kacau.
Dan ketika itu terjadi, mereka tidak akan punya pilihan selain mundur. Susan si bertanya, "Adik junior, apakah kamu membutuhkan aku untuk mengikutimu ke laut es? Aku lebih baik dengan air. Menilai dari kemah kekaisaran Ryu telah didirikan di sini. Monster akuatik di laut es mungkin menyebabkanmu beberapa masalah. Kamu harus berhati-hati." Wo Yuha menjawab, "Kamu bisa tenang, kakak senior. Bahkan dalam skenario terburuk, Wutong dan aku harusnya bisa mundur dengan aman. Jangan lupa aku memiliki jiwa bela diri es pamungkas. Aku memiliki keuntungan besar di sini, di bagian utara yang ekstrim. Jika aku butuh bantuan, aku akan memanggil kalian semua." Susansi tidak lagi mengganggu Wo Yuha, bagaimanapun Wo Yuha dan Tang Wutong sudah satu tingkat di atas mereka dalam hal kemampuan bertarung. Si Chuo-chen yang diam di sampingnya tiba-tiba bertanya, "Yu Hao, kapan kita bisa bertanding?" Dia akhirnya mengajukan pertanyaan yang ada di benaknya untuk jangka waktu yang paling lama. Baru saja setelah pertempuran dia tidak menghadapi musuh yang tangguh, tetapi melihat bagaimana Huo Yuha bisa bermain-main dengan dua masalah jahat sebagai seorang maniak pertempuran, bagaimana dia bisa menahan godaan untuk meminta Huo Yuha bertanding dengannya. Huo Yuha menatapnya tanpa daya sebelum menjawab, "Kakak Cicuochen, mari kita bicarakan tentang itu lain waktu. Untuk saat ini dapatkah aku menyuruh semua orang pergi dan beristirahat? Kami akan menuju ke laut es setelah menyelesaikan persiapan." Dia tidak ingin berdebat dengan Cicuochen sekarang. Niat pedang Cicuochen bukanlah lelucon. Bahkan jika dia yakin dengan kemampuannya, dia masih harus memasukkan 100% untuk mengalahkan Cicuochen. Wo Yuhao tidak ingin membuang energi saat bertanding dengannya. Dia masih memiliki banyak pekerjaan yang harus dilakukan. Cicuochen mengeluarkan keningnya saat dia melihat ke arah orang lain di sekitarnya. Segera Baby berjalan pergi dan duduk sebelum memulai meditasinya. Susan si menatap langit saat dia bersiul dan berjalan pergi bersama Chiang Nanan. Echa itu tersenyum canggung pada Cicuochen sebelum berkata, "Jangan lihat aku seorang instru jiwa. Jadi aku tidak akan menjadi pasangan bertarung yang baik untukmu. Sebenarnya Ye Guyi harus menjadi pasangan yang baik untukmu. Kultivasinya pasti meningkat banyak setelah pertempuran sebelumnya. Mengapa kamu tidak bertarung dengannya? Begitu dia selesai mencerna energi yang baru saja didapatkannya." Ye Guyi saat ini berkultivasi di gudang dan instru jiwa telah ditempatkan di sana untuk melindunginya. Cicuochen menghela nafas putus asa. Mengapa begitu sulit untuk menemukan seorang untuk bertarung? Semua orang sekarang menghindarinya. Dia paling cepat meningkat dengan menemukan inspirasi dalam pertarungan atau pertempuran dengan lawan yang kuat. Tidak cukup baginya untuk berlatih sendirian. Tidak ada yang menginginkan lawan yang kuat lebih dari dia. Kemudian seseorang yang tidak ada di sini tiba-tiba muncul. Kenapa aku tidak mencobanya? Suara itu lembut, tetapi orang masih bisa mendeteksi nada daya saing di dalamnya. Cicuochen berbalik dan terkejut mengetahui siapa yang menerima tantangannya. Suara itu milik seorang wanita, tapi orang itu bukan Tang Wutong, master roh perempuan terkuat di antara mereka. Dia juga bukan Jiang Nanan atau Ye Guyi. Orang itu juga bukan Nan Qiu Qiu dan bersiap-siap untuk menonton pertunjukan di depan matanya. Dia tak lain adalah Xiao Xiao yang ada di antara 7 monster strike yang cara menunjukkan kemampuannya. Ya, orang yang berdiri dan setuju untuk bertarung dengan Cicuochen tidak lain adalah Xiao Xiao. Orang pertama yang menyatakan keterkejutannya adalah Echa itu. Dia dengan panik bertanya, "Xiao Xiao, apa yang kamu lakukan? Kamu gila? Bagaimana kamu bisa menantang Cicuochen? Niat pedangnya bukanlah sesuatu yang bisa dia kendalikan dengan benar." Xiao Xiao memelototinya dengan marah dan berkata, "Mengapa kau memiliki sedikit kepercayaan padaku? Apakah kau hanya fanatik dalam hati?" Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.